Mas ya. Arigasi. Selamat malam Bro Iqbal ya. Ya, Udah lama gak jumpa ini. udah lama nggak jumpa. Iya. Nasi biryani di Malaysia enak nggak? Enak kali sumpah. Aduh. Tapi Yang bet- ngomong-ngomong tentang Malaysia, saya jadi kangen gitu sama Indonesia. Apalagi hari ini kita podcast full senyum karena podcast ini direkam beberapa menit setelah kemenangan Indonesia, Bro. 5-2, Bro. 5-2 Habis setelah tuh. berapa puluh tahun kita runner up. 32 tahun. Oh, 32 tahun udah kayak masih 32 zaman tahun Soeharto ya. Tolong itu yang namanya Arigazi, Pak. Bukan saya, Pak. Waduh, Waduh. langsung hari dia. Waduh. Dadah, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang, Jadi tadi kan emang mainnya capek-capekan. iya, Oke, lanjut. itu tadi main bola sekalian apa itu? UFC. Iya, coy. Iya. Aduh. Jadi, kayak mana Bal sama ini? Kayak, apa namanya, masih sama label yang kemarin kau ajak aku itu juga? Iya, masih sama. Sama ya. Sama. Jadi itu labelnya fokusnya ke genre apa? House. Ke rumah. House. Ke rumah. Ke rumah ya. Genre Iya, rumah. Bro. In the rumah, coy. Tapi bukannya Anda nggak buat house ya? Anda kan kayak Iya. future. Dubstep sekarang, anjay. Dubstep, Dubstep, asik. anjay. Yoi. Dubstep ya. Dubstep Kalau apa? kalau Betul, dubstep kayaknya peminatnya kalau di Indonesia itu kerasa agak kurang sih, karena memang betul. dubstep itu agak underrated ya kalau di Indonesia. Iya, Tapi kalau di masih underground lah kalau ya dibilang. kalau di luar famous Oh, banget wah, dubstep itu. wah Dubstep itu di kayak musik elit lah di iya, sana. Bro. Kayak udah headbang aja gitu, Ya walaupun headbang nggak aja kalau paham. itu. Kalau house ya paling yang itulah tech house itu, yang house yang ringan gitu-gitu aja. Kalau house kan memang untuk musik-musik klub gitu ya kan. Iya, karena emang awalnya emang untuk klub. Ya, karena foreign floor beatnya jadi enak untuk joget gitu. Ya, Step untuk ibarat kalau dubstep itu untuk pecinta metal yang udah yang, modern. iya, aku mikir gitu juga. Iya, Dubstep itu ya rock metal versi elektronik udah ya selesai. betul. Metal versi elektronik. Itu versi Kan elektronik udah. kita bisa headbang gitu. Iya, udah gitu aja. Suang, udah. Oke, apa lagi? Oh, iya kalau dubstep ya memang kurang. Ya paling trap lah. Itu pun karena Ya, berjenis. trap. Hybrid trap kayak WG gitulah. Cuma Iyalah, ngomongin WG ya, kayak kalau mereka itu kayak nggak punya pesaing di Indonesia gitu. Kayak cuma enggak ada. mereka Enggak, IDM satu-satunya dari Indonesia gitu. iya mereka kayak Coba saingan Bad udah satu. Genius. Gak ada. So. Paling inilah. Siapa? Alfie Ray. Iya, Alfie Ray. Virus tapi dia Tapi dia juga apa underrated ya? termasuk. Kalau aku nanggapnya masih underrated. Iya, underrated. Dia juga cuma remix lagu kebangsaan biasanya, bukan kayak buat single ataupun album Enggak. enggak. Lagi pula dia buat lagu pun lama kali kan. Iya, lama kali. Gitu, lama kali. Paling kalau DJ ya paling Mas Dipa Barus lah. Iya, di Barus. Tapi Sama di Barus ya main di Indonesia nggak terkenal. iya Lebih banyak terkenal loh. di luar. Tapi yang banyak aja loh. Eh, DJ Indo yang nggak terkenal di Indo. Iya, betul. Oh Banyak kan? banyak kali. Angger Dimas tahu Angger Dimas? Itu orang pertama yang ini kan, yang tampil di Iya, internasional, mak kan. di Tomorrowland. Di Ya Tomorrowland Tomorrow, namanya kan? iya Tomorrowland sama, dia collab sama Ultrafest. Steve Aoki juga. Steve Aoki, Ultrafest lah berarti kan? Iya, enggak lah. Kayaknya ultra lah. Ultrafest. Ultra lah. Gitu. Ya, pokoknya Mas Angger Dimas adalah orang DJ pertama yang tampil di internasional. Iya, betul. Tapi Betul sekali. kayak aku baru dengar nama Angger Dimas tuh kayak pas udah menggeluti dunia producing gitu. Kalau sebelumnya nggak tahu juga gitu. Karena emang kayak apa sih? Enggak, aku tahunya tuh dari ini. Salah satu produser itu namanya Sik. Dia bilang gini, Mas Angger Dimas tuh yang pertama gitu. Dia yang bilang, dia ada komen gitu.
Ada yang bilang di Blue Claire tahu? Blue Claire kan juga tampil di EDC. Nah, Apa gimana gimana? Blue Claire tahu, Blue Claire. Waduh, ngelek nih. Maaf semuanya, ini lagi ngelek ya. Halo 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 halo. Nah ya. Oke, jadi ada tukang bakso lewat tadi. Nggak tahu kenapa. Pada jam 10:30 nih. Tolong Ji, ini ada tukang bakso Ji lewat Ji, tolong. Oke lah. Gara-gara pembahasan tadi kayaknya. Waduh, yang mana tuh? Aku nggak tahu tuh. Waduh. Yang mana tuh? Oke, lanjut. Jadi nggak ada DJ namanya Blue Claire. Dia tampil di EDC. EDC itu event apa tuh? Electronic DC Carnival gitu. Pokoknya di US juga tuh. Ada yang bilang Blue Claire ini DJ pertama yang kancah internasional. Tapi ternyata ada Angger Dimas lebih dulu gitu. Sebenarnya banyak DJ Indo kayak Blue Claire, Papakan, Stick, With Genius, Angger Dimas, banyak banget dah. Ya, Tapi kurang di sini gitu. Itu aja. Iya betul, Papakan itu terkenal loh di luar, sampai Ya, terkenal kali loh. Sekarang Ya, ada sekarang dari Indonesia. ya ada, Bro. Nanti lah. Nanti. Iya, nanti. Karena kalau kita lihat juga ya, kayak tren musik di Indonesia itu kayak telat 10 tahun dari internasional. Sama random. Iya, agak random secara musik orang Indonesia. Random banget. Itulah waktu itu nanya ke Billy Tanner, mantan personil With Genius. Dia pun nggak tahu kok selera Indo tuh kayak mana. Benar. Gitu. Unpredictable. Tapi kalau dilihat polanya ya, misalnya kayak tahun 90-an itu dunia internasional suka sama musik-musik rock gitu kan, slow rock gitu. Nah, di Indonesia tahun 90-an itu mereka belum suka namanya genre rock itu. Waduh. Dan rock itu baru dibawa band-band itu ketika tahun 2000-an. Kayak lagu-lagu Peter Pan itu kan rock gitu kan, lagu. Ya, rock juga. Nah, tahun 2000-an itulah sampai 2010-an barulah Indonesia itu suka sama genre rock. Padahal di tahun 2000-an di dunia internasional itu mereka udah suka genre-genre folk gitu, genre-genre folk. Dan itu juga ini. Yang kayak kalau kita bilang sekarang indie lah, ada indie gitu. Iya, yang akustik indie doang. Tahu. Tapi itu juga ini. Yang ketahui sejarah itu tahun 2000-an juga masuk masa EDM, masa genre house. EDM I think belum kali ya di luar, bukan di luar ya. Di luar ya. Benar. Di luar ya, Tapi kalau di luar itu EDM itu mulai masuk di tahun 2007-an. Iya, masuk gitu. Di tahun 2000-an awal mereka masih suka musik folk itu lagi banyak. Nah, di Indonesia musik folk tuh baru-baru populer sekarang gitu, kayak lagu-lagu yang anak indie banget, anak senja. Iya, betul. Pamungkas ya? Enggak, Pamungkas enggak. Oh, Pamungkas enggak ya? Aku enggak dengar Pamungkas, dia enggak tahu. Pamungkas itu pop itu. Kayak lagu-lagu siapa ya? Aduh, enggak kenal lagi. Iya, enggak kenal. Kayak Banda Neira ya kalau nggak salah namanya. Banda Neira. Nah, kayak musik kayak gitulah baru populer di Indonesia tahun-tahun 2018 ke atas mungkin ya. Iya, dan iyalah kayaknya 18-19 lah. Ya, 18-19. Makanya tren kita itu telat 10 tahun. Nih, maaf ya, kalau kami nggak tahu penyanyi-penyanyi indie folk, kami nggak ngikutin soalnya. Betul. Maaf. Itu emang kalau udah terpaku satu genre yang kayak gini nih. Iya, itu enggak. Iya, itu bukan genre kami. Cuma bukan berarti nggak genre kami bilang jelek juga enggak. Itu kan selera. Iya betul, tapi kalau aku lihat ya, ini suatu pembahasan yang menarik juga gitu. Kalau kita lihat hot take. Ya, hot take. Banyak orang-orang sekarang itu kayak mendewakan satu genre ataupun satu musisi dan menganggap
genre lain ataupun musisi lain itu sampah gitu. Itu enggak. Emang boleh Tapi, benci, tapi jangan kayak mendewakan. iya, Walaupun aku ini kan emang ada benci satu genre sih. ada Jujur aja. memang. Oke. Jujur. Kalau aku jujur ya, aku nggak suka Iya. dengan remix TikTok itu yang biasa dipakai jedak-jeduk. Itu Sama coy. hmm, Sama coy. kalau dangdut aku masih respect lah, masih oke, dangdut. Aku Ada kalau segmennya sendiri. dangdut yang original dalam artian masih instrumennya masih jelas gitu, Iya, temponya benar. jelas. Saya Tapi bukan DJ angkot juga, tolong. dijangkau ya. Nah, itulah. Tapi oke lah, kita kesampingkan dulu lah namanya subjektivitas dalam seni gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau aku lihat in general ya, kita kesampingkan dulu musik-musik jedak-jeduk ini. Iya. Itu nanti susah nanti. Ya, Banyak kali susah-susah tuh. itu. Ya. Sensitif juga. Enggak, nanti banyak yang komen. Ya itu selera kami, bla bla bla. Kalau dulu nih, kalau cerita dulu ya. Ya, Ya, iya. kalau kalau Lanjut. cerita cerita dulu, aku juga pernah ngalami fase-fase kayak namanya edgy gitulah, kayak gimana ya? Iya. Masih Iya. masih baru bermusik, masih edgy banget gitu. Ya, ada ya. Zaman SMP. Jadi SMP tuh aku dengerin lagu-lagu metal, rock, death metal gitu. Dan di situ aku nganggap genre metal ini adalah genre superior. Genre lain itu sampah gitu. Pop itu sampah. Bahkan aku dulu nyebut genre elektronik itu genre sampah dan merusak apa ya, artistik dari sebuah musik gitu. Oh, karena enggak ini ya, enggak organik bisa Iya, dibilang nggak gitu. organik. Iya, ada yang Elektronik bilang. semua dibuat komputer. Nah, itu sebelum aku mengenal dunia produksi. Waduh. bahkan bahkan aku bilang kayak buat EDM tuh mudah, tinggal pencet-pencet tombol jadi. Bener, gua mikir gitu kemarin. Tapi ternyata Ternyata setelah nyemplung ya susah. Nah, jadi sekarang itu kalau aku lihat kayak banyak kawanku gitu ya yang baru kenal-kenal musik lah gitu ya. Mereka tuh kayak ngerasa musik yang mereka dengar itu adalah musik paling superior lah. Kayak Oke. contohnya ada temanku yang suka denger The Beatles. Oh, ada orang nih. Ada Nah, orang nih, suka The Beatles. ya Dan suka The Beatles. dia mendewakan The Beatles. Iya, dia mendewakan The Oh. Beatles tuh sampai ke taraf dia menganggap dirinya superior karena dia dengar The Beatles. Dia menganggap The Beatles itu adalah wajib gitu. Kalau kita nggak tahu The Beatles, berarti selera kita sampah. Waduh, susah Kalau tuh. kita nggak suka lagu The Beatles, selera kita sampah. Begitulah kira-kira pemikiran mereka. Tapi apa ya? Aku Jadi nggak. apa ya? Saya juga jadi teringat kayak Iya, diri masa-masa saya di dulu masa juga. lalu gitu. Masa-masa Yang dulu juga ya. ya kayak gitu juga lah, kayak bilang kalau orang nggak denger Asking Alexandria itu selera musiknya jelek. Kalau orang nggak suka denger ini tuh selera musiknya jelek. Jadi ya edgy lah dalam bermusik. Mereka tuh kayak nggak punya apa ya, kayak pengen diakui lah. Diakui si paling punya selera musik lah gitu istilahnya. Kayak aku nggak pernah di masa itu. Waduh, saya pernah. Soalnya gini. Karena emang tetap aku selera ya masing-masing. Mm-mm. Walaupun aku tetap bilang inspirasiku pasti dia. Ya, I see. Udah, gitu aja. Semua orang apa? Kebanyakan orang tahu aku suka lagu apa. Gitu. Hmm, Sampai aku bilang loh ke kawan, ini lagu siapa? Padahal lagu terkenal di Indo. aku juga. Aku juga. Ini lagu apa? Kok nggak pernah denger, Pak? Enggak. Waduh, udahlah. Bener-bener. Bahkan teman saya ya, Raffi juga mengakui. Saya sering kayak, ini lagu apa, Vi? Ini lagu apa, Vi? Lagu Aku Indo gitu kan. Aku nggak denger lagu Indo, Vi. Cuma denger Firsa Besari lah kalau lagu Indo. Gitu. Biasa. Maaf pada Bang Fiersa, saya tidak mendengar lagu Anda. Kalau Firsa aku masih denger. Lagunya enak sih. Masih, Ya, apa ya, cocok lah di kupengku gitu. Kalau artis Indo yang lain kayak nggak cocok aja di telinga.
apa ya artis Indo yang kuikuti ya? Ya, Papakan sama Blue Clay udah. Kita lihat Kalau di yang kayak yang lagunya pakai lirik bahasa Indonesia itu nggak ada gitu. Gak ada, bro. Nggak ada. Betul-betul Gak nggak ada. ada. Bentar ya, bentar ya. Lagu-lagu Dewa gitu, apa nggak denger gitu. Paling itu lagu Indo yang paling suka ya Bintang di Surga, udah itu aja. Bintang di Di surga. surga. Aduh, udah lama banget itu lagu. Itu lama kali tuh. Zaman aku SD itu masih. Aku baru tahun yang lalu loh. Baru tahu setahun lalu. Gila. Waduh, susahnya. Tapi Bintang Surga itu kalau nggak salah udah ada versi remake-nya ya kalau nggak salah ya. Ada nggak? Ada. Ada kan, Tapi ada kan. ada. Versi remake-nya kemarin video klipnya kalau nggak salah itu. Tapi menurutku pribadi, apa ya, lebih keras yang dulu daripada yang sekarang. Kemana tadi? Versi dulu yang lebih keras daripada versi Oh sekarang. iya, benar. Yang sekarang tuh lebih ngepop lah, Iya, dikurangin. distorsinya kurang. Iya, kurang. Karena yang menyesuaikan zaman, sekarang orang-orang nggak suka distorsi. Orang-orang Maksudnya? suka ketenangan. Waduh. Kalau ada masa-masa ini nih, masa-masa milenial sekali, Iya, masa-masa Gen Z sekali. Gen Z itu nggak tahu lah ya, mungkin tergantung orangnya juga. Tapi in general kalau kita lihat secara umum, Gen Z sekarang tuh emang suka lagu-lagu yang tentang mental health kali ya. Waduh, aku nggak mau Waduh, bahas itu masalah. waduh. Tapi jujur ya kayak mereka suka lagu-lagu yang memotivasi mereka. Mereka suka lagu-lagu yang punya lirik yang bisa apa ya, nge-push diri Yang mereka gitulah. yang Makanya sedih gitu, yang sedih juga gitu, yang ya relatable lah intinya. ya relatable sama. Udah itu aja. Relatable sama apa tadi? Makanya Hindia itu naik sih, karena Ya, lagu-lagunya India. kalau kuliah dengar beberapa lagu Hindia kayak lagu Rumah ke Rumah sama lagu Evaluasi, cuma dua itu yang aku dengar. Dan ya oke, lagu Evaluasi itu I think mungkin relate gitu dengan anak-anak muda gitu, makanya mereka banyak suka. Sama ada satu lagi tuh yang judul lagunya tuh kalau nggak salah Biru, siapa sih namanya tuh? Aduh, Film Membiru. Siapa ya nama artisnya? Aku baru Pokoknya tahu, aku baru tahu siapa? Hindia sekarang. Aku baru tahu Hindia sekarang, sumpah. Hindia. Iya, baru tahu aku. Ji, beneran Ji. Aku baru tahu Hindia sekarang Ji, sumpah. Tanya Raffi. Lagunya itu kayak bawa tentang isu-isu mental health lah gitu. Oh, isinya kebanyakan itu. Ya, bener. Patut lah. Kalau tengok aja liriknya di Google, Film Membiru ya Itulah. tentang mental health, menenangkan diri, kayak memotivasi diri. Kurang lebih begitulah. Ya, aku motivasi diri nggak ada. Lagu-lagu motivasi diri. Aku kalau lagu motivasi diri ya cari aja lagu-lagu metal yang memang apa ya, yang apa ya, emosional gitu dan Oh, liriknya relatable juga. Spirit Box ya. Ya, Spiritual. Aku tahu Spirit Box dari Illenium pula lagi. Tapi Sorry. ada lagi kalau kita lihat fenomena di Indonesia. Fenomena di Indonesia gini. Polisi skena. Sensitif juga nih. Waduh, Anda ngerti susah polisi tuh. skena? Tahu. Tahu. Mungkin untuk penonton lah ya. Polisi skena itu apa, Bang? Gitu. Polisi Ya. skena itu kayak orang-orang yang gimana ya? Definisinya itu sulit, tapi contohnya gini. Misalnya kita pakai baju kaos nih. Ya, kaosnya Iya. lambang Metallica lah kita bilang. Oke. Metallica. Terus tiba-tiba lu datang nih yang ngampiri gue pakai kaos Metallica. Dia nanya, "Wih, kaos Metallica. Tahu lagu Metallica nggak?"
sebutin lagu Metallica ya. Terus kalau Banyak kita tuh. nggak bisa nyebutin lagu Metallica, Udah udah copot selesai. aja copot aja tuh kaos, ngapain lu pakai Udah, baju udah selesai. Metallica kalau nggak tahu lagunya gitu. Udah selesai tuh. Ya, itulah kalau nggak salah polisi skena. Dan nggak sampai situ aja. Kalau kita pakai baju Metallica dan kita disuruh sebutin lagunya, kita sebutin lagu nih, kita sebutin lagunya. Lagu Entertainment. Itu Oh, dulu, nggak tahu. lu cuma tahu itu doang. Itu lagunya emang terkenal, mainstream banget. Lu nggak bisa jadi fans kalau cuma tahu Entertainment. Lu harus tahu lagu-lagu lainnya di album-albumnya, bahkan lagu underrated-nya kamu harus tahu. Nah, itulah kira-kira polisi skena. Aku tuh cuma 2 lagu Metallica. Maaf lah ya. Maaf kepada Tenang, fans tenang, Metallica. Oh, tenang. Saya bukan polisi skena ya. oh. Oke, oke, oke. Saya agak kurang suka juga dengan apa ya polisi skena itu. Yang kayak gitu-gitu ya. Nggak suka. Iya, Ya, karena risih anjay. malah bikin fanbase dari dari sebuah band itu malah nggak berkembang gitu. Ya Iya. kalau mereka cuma tahu entertainment-nya kenapa lupanya? Itu kan kayak Ya udah, itulah lagu yang cocok. pintu Iya, awal iya, sebuah fans iya. baru. Betul. Walaupun bandnya Karena udah kayak lama. ya, karena kayak aku dulu ngefans sama Avenged Sevenfold, aku pertama dengerin lagu itu ya Dirgat gitu di Ya, enggak. Ya, di di warnet. Di warnet, iya. ya, main PB. Dan pada akhirnya gara-gara Dirga tuh sering diputer, aku bosen. Aku cari lagi lagu Avenged yang lain, Oh jumpalah iya. Afterlife, terus jumpalah album-album mereka. Ku denger satu album Bad Country, ku denger album Sounding Seven Trumpet, semua ku dengar jadinya gara-gara satu lagu Dirgat awalnya. Jadi jangan kita menghujat orang-orang yang cuma denger kayak lagu mainstreamnya gitu. Karena bisa Oh, jadi gara-gara dia udah bosen sama lagu mainstream ini, dia nyari lagu yang lain dari band itu. iya. Tapi ya ini nggak ada bedanya juga dengan fans bola. Ya, Ya, I see. ya, I see betul. your French. Udah, kalau udah bahas fans bola udah tahu kan semua. Ah, udah. Paling nanti tanya kan, pakai baju MU. Baju Baru MU, ditanyain. tanyain. Siapa pemain MU yang lu kenal? Harry Maguire. Waduh, Makanya waduh. tahunya dari TikTok. TikTok doang Dari tuh. TikTok. Sa, sa, sa. Oh ya, bahas apa lagi nih? Oh, Hmm, perkembangan musik Indo udah. hmm, Polisi udah. isi Apa nih? udah genre nggak tahu lah. Oh, Sebenarnya genre. mungkin kita ini aja ya. Kita bahas yang agak dekat lah, karena kita sesama Medan kali. Jadi kita bahas tentang skena lokal kita. Gimana sih keadaan skena lokal kita gitu ya? Ya, Baik stereotype, yang stereotype. ya baik skena lokal di genre elektronik ataupun band. Oh, kalau Atau mungkin genre elektronik karena sering Anda kan. udah karena saya kan nggak join label EDM Anda kan, jadi saya kurang Waduh, tahu lah sebenarnya skena elektronik, skena itu musik elektronik di Medan itu gimana gitu. Tapi itu sering, kalau dari sering skena dibahas. musik band aku mungkin bisa bahas itu. Itu kalau elektronik sering kami bahas. Intinya itulah pas ada Sumatera Dance Festival tuh. Dibilang gini, kayak mana mau dukung musisi lokal kalau musisi lokal aja diperlakukan kayak gini, ah. Udah kayak gitu. Intinya gitu. I mean Oke. kayak gini, kalau di skena musik elektronik di Medan itu gimana? Maksudnya apakah antar produser, antar DJ, antar musisi itu apakah saling dukung atau malah saling menjatuhkan atau gimana gitu? Gimana ceritain aja gitu. Kalau labelku ya sering dukung juga gitu. Ya, oke lah saling karena satu label kan. Kalau enggak mungkin mungkin juga sih di ada sih satu grup WA. Waduh, udah buka kali nih dah. Tolong di-cut ini ya. Oke. Susah nih, udah susah nih. Udah, pokoknya intinya support sih. Itu kan Support ya. pas ketemu juga walaupun beda genre kan tapi nyambung juga. Nyambung juga ya. Ya karena memang apa ya masih satu genre lah gitu ya. Masih satu. Enggak, enggak satu genre, beda-beda. Iya maksudnya
itu kan subgenre kayak house, future bass itu kan subgenre. Genre utamanya kan EDM gitu, EDM. Oh ya, oh. Kayak house, future bass itu kan subgenre dari Oh ya, EDM iya. sendiri. Gitu. Oh ya, aku nggak pikiran seperti itu pula tadi. Ya, soalnya dibilang bos kami kan. Inilah yang kutunggu momennya ini, ngumpul sama banyak produser. Mana kalian selama ini? Gitu. Mana Aku selama ini bilang, yang nggak tahu? selama ini nggak tahu. Aku tahu Tanya labelnya, saya. aku tahu labelnya dari Raffi. Raffi yang bilangin. Oh iya, Raffi yang ngasih tahu ya. Iya. Makasih Raffi, kalau kau denger ya. Kayak dia lagi nonton. Nggak dengar. Walah, susah deh. Kalau kalau skena lokal ya, kalau aku lihat ya. Eh, Medan itu kalau kita bermusik jujur-jujur aja memang agak susah berkembang. Susah. Susah Tuh. berkembang. Susah. Kecuali kita di Jakarta. Kenapa? Wow, kalau itu dah. Ya, kenapa Jakarta Medan bisa apalagi berkembang? Jakarta apalagi menang Kalau Jakarta Indonesian Bandung Idol. udah kau Nggak bermusik gini, bisa terkenal gitu. gini orang Medan Ah, ah. berkompetisi di Indonesian Idol, udah selesai. Oh iya, itu Udah baru selesai. Udah itu beda, udah beda cerita selesai. boy. Udah selesai tuh. Makanya agak bingung juga. Sebenarnya talenta di Medan ini kalau musik ya, kok suara itu orang Medan nggak saya tanya lah, bagus-bagus Bagus suaranya. bagus tuh. Tapi gimana ya, kalau kita mau terkenal itu kenapa wajib ke Jakarta gitu? Kalau yang kulihat memang karena label itu sendiri ya terlalu Jakarta sentrik lah. Jakarta Iya, dan Bandung doang mereka. Jakarta Bandung. tapi ya Contoh Tangerang. nggak nggak bisa disalahkan juga karena banyak kan orang situ juga. Mana Iya, lagi kan? juga. Ya juga Betul mau juga. mau dibilang apa lagi gitu loh. Tapi Makanya makanya bos awak bilang susah juga nyari kursus Medan ini karena banyak tertutup gitu. benar. Tapi memang kayak eh kayak apa ya? Misalnya kayak kita lah. Jadinya kalau kita nggak ke Jakarta, kita ya gini-gini aja, agak susah berkembang gitu. Karena memang pertama di skena lokal juga kayak apa ya? Pasang surut lah istilahnya kalau musik Ah kita. iya, Skena betul lokal betul kita betul. nih pasang surut. Kadang rame, kadang sepi, Iya. kadang mati. Jadi Waduh. kurang konsisten di Medan ini. Dan memang kok di Jakarta kita manggung nge-gigs mungkin aja ada orang label yang lagi ngeliat kita. Tapi kalau kayak di Medan siapa yang lihat? Jadi orang Medan ini lebih ke indie sih. Iya betul. Labelnya itu ya label bentukan aja. Awalnya komunitas kan, terus tiba-tiba Ya, jadi di label. label gitu Iya, kan. iya. Sering Kayak gitu gitu. tuh. Tinggal gitu. Tapi kalau apa ya? Kalau kulihat juga misalnya di Medan itu skena musiknya kayak gini terus ya kayak gak berkembang lah kita gini-gini mulu. Tapi Iya, susah. kalau kita pengen ya, ini kan udah namanya zaman-zaman penuh teknologi gitu ya. Kita Iya. mungkin kita nggak perlu ngeluh lagi lah masalah kita di mana gitu, karena kita buat aja konten itu, konten musik gitu. Bisa jadi Ya, musik kita contohnya jadi Dada. terkenal gitu gara-gara konten kita. Apalagi di TikTok itu betul-betul algoritmanya betul-betul powerful banget, Iya, powerful. TikTok tuh algoritmanya bisa sampai keluar platform loh. Iya benar, Nah, betul. itu dia. Kami anak anak Twitter aja tahu-tahu tren dari TikTok. Nah, Ya, itu karena sih. sekarang TikTok yang ngelit persosial mediaan, bukan Facebook Ya. lagi, bukan Instagram lagi, Nah, bukan Twitter lagi. kalau Sekarang zamannya TikTok. ya, kalau Facebook bapak. Ya, Facebook. Saya Makanya masih nggak. main Facebook ya. Saya Waduh, masih main Facebook waduh. ya. Agak main soalnya. Maaf, maaf. Hmm. Aku mainnya sekarang Twitter, Instagram, Reddit, sama YouTube dah. Itu aja. Ya, sama YouTube Short oke lah. YouTube Short YouTube tuh masih oke bersaing. lah, masih bisa lah. Kalau Instagram Reels agak random sih. Instagram Iya, Reels lebih ke video-video kocak aja cocoknya. Cocok iya. video-video Kalau bermanfaat. video-video meme iya.
meme Video-videonya gitu. cocok lah Iya. kalau di IG. Kalau di TikTok, variatif. TikTok semua tuh. Bahkan Dari TikTok yang kocak, ada yang yang inspiratif. yang agak asusila. Waduh, Yang waduh. Yang itu ya, yang itulah ya. Waduh, tinggal. Hai. Waduh, ngelek nih. Maaf pada penonton. Oke, Halo. sudah. Halo, kayak di-cut aja nih. Oke. Oke, aman. Itu TikTok kan banyak konten kan, kayak makan, masak, ada yang kayak Betul. gitu. Yang kayak gitulah ya. Ada yang kayak gitulah ya. Ada. Pokoknya banyak lah kalau di Oke, banyak. Awal-awalnya pun musik banyak juga. ya yang goyang gitu. Waduh. Oke, kita nggak bahas goyang ya, kita nggak bahas Dalam goyang, kita bosku bahas ya. musik. Kita nggak bahas itu. Oke, lanjut. Oke, TikTok emang apanya? Meludaknya gila banget. Ya, salah satu lah mungkin bisa Salah satu lah. dimanfaatkan oleh musisi-musisi ya yang mau terkenal gitu ya, jalur independen. Gunakanlah TikTok dengan baik. Iya. Musik Anda bisa terkenal Buat dengan ini, buat konten challenge. Nah, ya konten mungkin challenge, saya kayak duet, first duet iya. gitu. Terus mungkin ya buat aja video kalian tuh jadi template CapCut sinematik biar orang banyak make gitu, atau jangan jeduk-jeduk deh. Ya, pokoknya kalau jeda-jeda kami skip. Nah, itu aja. Terus, tapi hati-hati loh. Lagu Anda terkenal di TikTok, pasti ada versi jeduk-jeduknya. Waduh, udahlah. Kalau Nggak mungkin kan? itu aku langsung undang lawyer tuh. Waduh, langsung di Google ya. Langsung digugat tuh. Kamu, Saya siap mendampingi. saya nggak ada minta izin loh. Ya, kalau dia minta izin, gimana? Ya sudah. Tapi Kasih juga gitu. pendapatan 7525. Boleh. Boleh. Ya, nggak salah kan? Gak salah sih, gak salah. Kan Salah, punya kita ya kan. Kalau nggak mau lu iya, ya udah. kalau nggak mau ya udah. Ya udah, kan ini musik gua gitu. Iya, tapi rilisnya di tempat Anda. Itu aja. Tapi tetap aku juga yang copyright kan, itu aja. Iya juga ya kan, Ya copyright. pula. Udah. Alhamdulillah. Kayak juga bahas musik ini ya, Boy. Iya, boy. Waduh. Sudah jam berapa di sana? Jam Di sini jam 12:12. Waduh. Wah, beda 1 jam, bah. Beda tuh jam, makanya emang agak lain di sini. Udah wita di sini hitungan ya, waktu ini setengah. Hah? Masa sih? Iyalah, +1 kan +8 kita. Kalau WIB Tapi kan gini, +7. begini, ini maaf out of topic. Ya, Medan sama Kuala Lumpur ya beda berapa jarak aja? beda sejam. Beda sejam tapi rasanya Dekat kan, tapi dekat kan. Ya, tapi I know. Aku kan awalnya kayak, hah? tempat ente saya mundur sejam loh. Iya, karena lebih di sini kan, ini Medan, ini Iya, Lumpur kan gitu. I know. iya. Nah, tapi Cuma, udahlah. ya udahlah. Ya udahlah, Tetap kemana aja lagi? negara mereka kok. Udahlah. Iya. Jangan-jangan Anda di Malaysia di bagian Pulau Kalimantan enggak kan? Waduh, di Sabah tidak lah. Waduh, tidak lah. Oh, enggak ya. Eh, Oh, itu ya make sense. Make sense lah. Apalagi ke Brunei. Walaupun Kalimantan masih ada juga yang WIB. Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Kita bahas gini. Ini belum masuk closing section ya. Jadi belum ini. Belum pertanyaan paling krusial. Mungkin Cepat kali pula. Tar dulu. Kita Oke, bahasin. bahas Kita apa? kita lupa menceritakan spesifikasi. Ciri khas genre yang kita buat. Oke. Aku suka nih. Sebagai closingnya, bolehlah kita cerita tentang background kita lah. Enggak. Tagline bukan. Enggak, closingnya bukan itu rencana, tapi ada. Oh ya udahlah. Boleh nanti ada lagi closingnya. Nanti ada lagi. Tetap di sini ya, jangan Sudah. sepanjang nih. Sudah.
Mungkin Anda duluan lah kalau mau cerita background gitu. Karena aku kayaknya bakal bacot banget, bakal banyak banget. Background kenapa apa? Dari mana suka EDM? Bisa lah Ya ya. mungkin terserah, mungkin dari Boleh. pertama dari kenapa bisa mengenal dunia producing gitu. Oh, oke. Gimana? Kalau masuk dunia EDM tuh pertama kali dengar lagu Avicii Wake Me Up. Hmm, Wah, legend-legend. legend. Pas SD tuh di radio muncul. Terus masuk dunia producing karena lihat video tutorial Wiana Sakti. Guru kita sama. Kita Guru sama. kita sama. Ya, tapi masalahnya pas download plugin itu kayak instrumen dalam programnya. Yes. Oke, kena virus. Waduh, rusak jadi laptopnya. Rusak laptopnya, udah restart ulang. Sudah lah, berhentilah dulu. Sampai pada kelas 3 SMA, pas lagi main game rhythm, game pencet-pencet gitu. Itu mulai suka karena ada lagunya bagus bagus semua lagunya. Jadi pengen nyoba lagi. Awalnya buat genre asal-asalan. Tetapi semenjak ngikutin satu produser yang namanya Seven Lions. Oh, legend. Legendnya itu. Aku baru tahu tahun 2020 pula. Sama. Pas pandemi, aku baru tahu juga. Itu pun karena lagunya di remix sama sama produser yang ku kenal lebih dulu gitu. Ya udah ikutin lah situ, Mak. Bagus juga nih genrenya. Ya udahlah buat aja lah. Ya udah belajar situ. Awalnya lucu nih. Awalnya belajar itu apa? Eh, Kawaii Future Bass dulu. waduh, Tapi dibilang kayak anak Seven Lion nggak buat kawaii future base deh. enggak. Kayak maaf ya. Kayak sebelum mengenal Seven Lions buat Kawaii Future Bass dulu. Oh, I see. Habis itu pindah ke Future Bass. Habis itu dengar ada Seven Lions, ya udah coba melodic dubstep. Sampai seterusnya itu. Enggak, awal pertama kali nge-produce itu tahun berapa? 2020. 2020 ya, pandemi ya. I see. Pandemi, karena kita nggak ada kegiatan. Iya, betul. Jadi Betul kan? gabut. Jadi gabut ya udahlah. Kita mau ngapain lagi? Bener. Coba aja ya udah. Jadi ya buat melodi dubstep lah. Dulu pakai komputer ya masih batas-batas lah. Ya. Jadi kalau nambah instrumen ngelek-ngelek dikit deh. Nggak dikit deh. Banyak. Banyak. Apalagi pasti bagian dropnya. Wah udah tuh. Itu wajib di-render dulu kalau kita buat drop ya. Apalagi Anda pakai serum di stack sampai 4 sampai 5. Terus pakai OTT 10. OTT. OTT 10, Nexus 5. Waduh, Waduh. itu kalau laptop mau nangis bisa nangis deh loh. Iya. Bang, udah bang. Udah ada asap dulu gitu. Asapnya kecil dulu gitu. Kipasnya Tiba-tiba keren. Suara kipasnya udah menggila itu. Iya. Betul sekali. Udah bising kali. Iya, ya itu karena RAM kan. Iya. Ya, betul. Betul sekali. Apalagi saja. Jadi sampai sekarang masih aktif lah membuat musik ya. Masih. Soalnya nggak mau kehilangan kemampuan itu gitu. Aduh. Nggak mau kehilangan itu. Agak menyindir saya nih kayak. Tapi ya ambil waktu lah gitu. I see. Apalagi kuliah tugasnya banyak. Apalagi iya, minggu ada tugas. Anjay. Waduh, susah tuh. Apalagi Raffi. Lagi Raffi. Oh, udah banyak tugas itu. Tugasnya. Tugasnya. Oh, ya kedengaran Bang. Oh, buat musik. Dengeran lagi buka Acer di sebelah. Waduh. Oke, lanjut. Jadi upcoming music berikutnya bakal apa nih? Ada nggak yang bakal rilis dalam waktu dekat nih? Belum ada. Karena tugas kuliah, tolong lah. Kami masih anak kuliah, tolong. Masih anak kuliah jadi ya susah juga bagi waktu ini. Susah juga bagi waktunya. Aku udah hampir berapa minggu juga nih buka FL nih. Maksudnya buka FL untuk ngelanjuti project gitu. Udah lama juga, hampir seminggu lebih lah mungkin ya. Karena memang betul-betul lagi hektik gitu. Ya, project kita belum selesai juga anjay.
Project kita belum selesai. Enggak, project kita belum kubuat-buat juga tuh. Kita ada buat Apa gimana? project collab kita belum selesai, belum ada ketambahi juga sih memang. Iya. Konsepnya belum ada memang. Masih Iya, konsepnya belum ada. masih Aku kemarin itulah. udah mau buat konsep juga kan, cuma ya kayak belum kelar, masih kayak buat chord doang. Jadi ya gitu. Iya. Kayak nanti genrenya berubah lagi, kita nggak tahu lah ya. Berapa lagi? Nggak lah, apa yang dapat lagi genre nanti. Pengen dapat lah itu, tapi jangan yang mengecewakan lah gitu. Let it flow aja genre, let it flow. Iya, jangan yang kayak itu. Tuh. Namanya gede, tapi pas buat lagu kok kurang gitu. Tahu lah siapa, kita kan kasih tahu nama nanti. Dibilang sok tahu musik lu, kayak gitu. Siapa? Aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu loh. Mungkin. Oh, oke. Oke. Ini nggak direkam kan? Oke. Oh iya. Oke. Mungkin aku mungkin cerita juga lah ya, background dari awal aku kenapa bisa masuk ke dunia producing ini. Tadi kan kita sempat bahas kan, bahwasanya saya itu sangat membenci musik elektronik. Ya, dulu. Dulu ya, masa lalu ya, biasalah, Iya, masih remaja, masih pengen pengakuan gitu, si paling musik, si paling seleranya tinggi gitu. Nah, anjay. setelah itu saya gini, aku kayak debat gitu. Debat sama orang di Facebook, aku ngata-ngatai musik EDM itu sampah gitu kan, karena Enggak, gini, Anda udah melanggar satu langkah. apa itu? Ngapain debat sama orang Facebook? Itu aja. Eh, saya debatnya itu pas masih SMP. Masih Oh, SMP ini ceritanya, bukan SMA. Bukan SMA. masalah SMP, beda ya. masih SMP kan Facebook tuh masih the number one social media gitu. Iya sih. Main game di Saya situ. orangnya suka debat, bahkan di Facebook debat. Enggak, aku pas SMP tuh main Facebook selalu ketemu ini postingan ketik 1 untuk masuk surga. Dan Anda komen 1. Sampai 1. Percaya pula tuh. Ya pula sih, tapi adalah. Nah, lanjut. Setelah Anda debat dengan orang Facebook, apa yang terjadi? Bilang, Apakah? musik EDM tuh gampang, skill apa kali gitu, bilang gitu. Terus ditantang orang ini, yaudah cobalah buat kayak mana EDM yang bakal buat. Nah akhirnya aku, walaupun aku nggak ngerti, pas itu aku pede aja kan. Cara buat musik EDM, gue cari itu di YouTube. Terus, pakai FL Studio, download FL Studio. Terus, Oke. nah dulu kan zaman masih kuota itu berharga gitu. Kuota 3 giga tuh, udah mahal banget kuota 3 giga dulu gitu kan. Jadi Iya, betul. Capek. nggak mau sering-sering dengan YouTube gitu. Jadi udah selesai download FL Studio, ya udah buka FL, terus aku bingung, ini harus ngapain ya? Ada buka tutorial. Nah, tapi kan pas itu masih zaman YouTube tuh masih kuotanya pun masih sedikit gitu kan. Jadi nggak sempat buka tutorial. Itu masih tahun 2015 kalau nggak salah aku 2015 pertama kali kenal sama FL Studio. Masih FL Studio 11 itu. 15 ya? Ya, 2015 aku kenal FL Studio. FL Studio pertama tuh FL Studio 11 yang gue download. Oh iya, Masih aku udah 14 nggak salah. jadul banget pokoknya. Ya udah, terakhir aku belajar, akhirnya jadi juga nih lagu, tapi ampas. Iya, Enggak gitu. ada genre, Gini. ada apa. Semua produser pasti pernah membuat lagu ampas. Ya, Udah ini itu aja. bukan ampas lagi. Ini udah bukan ampas lagi, bahkan udah debu gitu. Iya, udah debu terus hilang lagi. Maksudnya kayak temponya kencang gitu kan. Terus dramanya dutak. Apa yang kau buat? Kau ingat temponya berapa? Di temponya sekitar 200-an. Wah, itu udah lah. Udah parah sih. Makanya siap Iya. itu barulah aku mengakui bahwasanya buat EDM itu sulit. Nah, di situ aku mulai tercerahkan tentang genre. Kemudian aku mulai mendengar genre-genre EDM. Saat itu Oh, Nah, enggak saat itu lagi
Gini, naik kan Alan Walker di tahun segitu, tahun 2015, Alan Walker, Marshmello. Aku denger itu. Alan Walker yang Faded, Sing Me to Sleep, Marshmello yang Alone, It- itu aku denger. Tapi aku nggak jatuh cinta sama dua produser ini. oh Aku aku jatuh cintanya itu sama produser namanya Hardwell. You know that? Hardwell? bapak tua itu ya. Oh, kok Pak Tua? Itu bukan Pak Tua loh. Kalau Tua Tiesto itu. ya. Tua itu. Tiesto tua. Ya Hardwell lumayan tua sih. I mean dia Ya, sekarang kan masih 42. pensiun. Masih pensiun kan udah banyak nggak tahu lah. Pokoknya Udah waktu balik. itu Udah balik. apa ya number one DJ Mag juga, bertahan selama 5 tahun dia di nomor 1 DJ Mag. Jadi lagu pertama yang aku suka pas denger Hardwell itu Spaceman. Oh iya, itu yang paling terkenal. Ya paling terkenal. Yang Itulah aku pernah terkenal. denger kan. Dengan Spaceman. Sumpah sih kayak. Teng, 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 teng. Oh, saya tuh kulik semua lagu Hardwell dan aku memutuskan pengen buat lagu kayak dia dan susah. Susah. Walaupun terlihat simple. Ya benar. Pada Walaupun akhirnya terlihat simple. eh, setelah setahun main-main FL dan aku nggak bisa buat musik yang bagus, aku memutuskan pensiun dari FL di tahun 2016 dan aku kembali ke FL itu di tahun 2019 pas SMA kelas 3. Nah, di SMA Oh, kelas 3 itu itu kan di SMA kelas 3 kayak kuota itu udah melimpah ya, kayak kuota 3 giga tuh murah gitu. Sekarang kuota tuh minimal 20 giga gitu. Nah, iya, iya. disitulah pertama kali aku nyari tutorial membuat FL. Sebelumnya aku nggak pernah nengok tutorial. Aku cuma baca dari website. Oh, nggak Itu pernah ya? Nggak pernah karena ya? itu karena itu paling hemat kuota kan, baca dari website gitu kan. Iya, Nah, tapi bahasa Inggris semua. betul. Makanya saya masih tulul juga kemarin bahasa Inggrisnya, makanya nggak paham, jadi nggak bagus-bagus gitu. Bagus amat. Jadi pas tahun 2019 saya nyoba nyari tutorial dan dapatlah Wiyana Sakti sama guru kita bro, Itu sama guru kita, itu guru kami. guru kami Wiyana Sakti. Respect, Kalau Anda respect nonton ya. ini terima kasih ya sudah Kalau Anda mengajarkan dengar ini, kami tentang FL Studio dengan ya. tutorial show. Dan juga pengetahuan musik Anda. Ya, Makasih. makasih. Ya. Terima Kan, kasih. terima kasih banyak. Oke, lanjut. Dan akhirnya setelah aku nonton semua video dari bawah sampai atas itu video Wiyana Sakti, Oke. akhirnya aku bisa buat lagu EDM yang benar-benar EDM saat itu juga. Lagu Oh. Need You Now. Itu lagu pertama dari Varies. Hertz, dulu namanya Hertz gitu kan. Dulu namanya Hertz. Oh, bagian Ya, belum tahu nih. Bagian belum tahu nih. ya Dulu, bagi yang belum tahu, dulu namanya uh, Hertz. my producer name itu Varies, kalau yang si kawan satu ini Alkesia. Tapi kami dulu udah perubahan nama nih. Kalau dulu aku namanya Hertz, kalau Anda namanya apa? Ayulian. Ya, alien. Tapi gini, anak ini Gazi ini Hertz ganti nama jadi Faris, tahu kenapa? Karena ada orang lain yang pakai nama Hertz. Iya, Kami dua sama sebenarnya. Aku juga ya, malah karena orang malah lain. yang nge-DM Hertz itu label India. Terkejut Nah, saya, itu terkejut. dia. Aku Itu nggak dia. tahu ini label mana. Tapi ya udahlah, aku takut juga kan karena tiba-tiba digugat masuk ke mahkamah internasional. Takut juga, apalagi dulu belum jadi anak hukum saya, jadi nggak ngerti gitu kan. Jadi ya udahlah ganti aja lah namanya jadi Varies gitu. Daripada Varies kena sebenarnya kayak V, daripada kena ya iya. daripada kena gugat ya. Kasus ya. Kasus, aduh nggak mau lah aku. Yang ini ganti aja deh. Ya ganti aja. Jadi ganti namanya Varies, V Aries. Itu sebenarnya namanya. Virtual Aries lah, gitulah. Oh, Gitulah. Klarifikasi Anda dengan Aries gitu. oh, Terus akhirnya aku rilis kan lagu Need You Now itu. Di situ aku bangga banget gitu. Bangga banget. Wah, kira aku bisa buat lagu EDM yang ada first, ada build up, ada drop. Itu berarti kau tipe orang yang rilis lagu terus kau dengar terus menerus ya? apa gimana? Kau rilis lagu nih Ah, dan kau mendengarnya terus menerus gitu. iya, betul sampai bosen. Waduh. Jadi aku pas rilis Need You Now karena bangga banget, jadi aku denger setiap hari aku denger headbang sendiri padahal genrenya progresif house. Headbang ya? Aku baru tahu loh. Headbang pakai progresif house, bayangkan. Tahu loh. Anjay bisa loh. Terus akhirnya
aku udah bosen nih sama Need You Now dan banyak banget kayak dukungan-dukungan dari orang-orang gitu kan bilang Need You Now tuh bagus dan akhirnya aku buat lagi single kedua judulnya That I Live dan itu adalah lagu yang paling kusuka sampai sekarang. Lagu buatanku sendiri yang paling kusuka itu That I Live karena melodinya itu betul-betul apa ya kayak emosional dan bikin semangat gitu kayak bikin kalau lagi sedih gitu denger itu kayak bertenaga gitu kalau lagi lari gitu udah capek denger lagu itu bertenaga. Nggak gini, kok bangga ya? Aku malah kayak mikir gini, tau apa? Kalau aku setiap dengar laguku, Heeh. tau apa yang kupikirin? Apa? Kok aku bisa buat ini? Itu aja, itu. Aku bisa buat lagu Ya, ini ya? ya nggak apa kita lagu buatan kita tuh itu harus bangga sendiri gitu karena kita ini musisi kecil gitu nggak banyak yang muji Iya, kita jadi tahu, karena tahu, nggak tahu. banyak yang muji kita ya udah kita puji diri kita sendiri aja kita bangga dengan apa yang kita buat karena itu kalau Need You Know itu aku buatnya kayak dua hari nge-arrange sehari nge-mixing. Tapi Dead I Live ini nge-arrange-nya itu nyari melodinya aja tuh seharian loh. Seharian dari pagi sampai sore cuma untuk nyari melodi utama aja. Dan itu proyek paling panjang sampai 2 minggu aku buatnya. 2 minggu bayangkan. Berarti memang betul. Produser itu kalau buat satu lagu seminggu itu 2 minggu. Ya betul. Kok nah setelah aku buat Dead I Live, terus aku dengerin You Know, jelek kali Need You Know ini. Beda. Gak suka Betul, aku betul, betul, ampas gue. betul, betul. Memang suka kali gitu. Nah, terus setelah Dead I Live, aku buat ada IDM lagi, judulnya Number One, nggak terlalu suka, aku cuma buat-buat aja. Terus baru yang keempat itu judulnya apa ya, Unloving. Disinilah pertama kali aku buat lagu genre future bass. Oh, Dan ini juga project terpanjang juga, 2 minggu juga buat dua future bass. minggu. 2 minggu juga. Tapi, nah gini, antara Unloving dan Dead I Live, single keempat dan single kedua, secara Oke. mixingnya aku lebih suka single keempat. Tapi secara Kalau keseluruhan aku suka yang single kedua. Karena emang betul-betul lebih bertenaga. Kalau single keempat tuh, aku suka mixinganku, aku memuji mixinganku. Tapi kalau nadanya aku rasa biasa aja, aransemennya biasa aja gitu. Aku lebih suka di single kedua yang progressive house yang lebih bersemangat gitu. Kalau future bass kan lebih ke emosional lah. Sebenarnya itu emotional future bass gitu. Karena future bass kan basicnya itu ceria gitu kan. Nah, kalau udah sedih, iya. emotional future bass berarti. Oh gitu ya. Aku selalu Ya, nganggapnya. Oh, mak. Waduh, aku dapat ilmu baru nih. Soalnya aku ya. selalu nganggap future bass itu antara Coba emosional sama ya happy aja udah. Gak ada pengkerumpokan seperti itu gitu. contoh-contoh future bass itu kan awalnya kayak Chainsmokers. Chainsmokers itu kan future bass juga kan. Nah, Tapi itu dia lagu-lagu future mereka pop. ceria kan. Nah, Tapi iya, dia I future know. pop. Future pop, I know. Tapi some Tapi ya of masih lagu ada. mereka kayak lagu-lagu lagu Rose ya. Lagu Rose itu future bass tapi nadanya ceria. Dia pemakaian minornya sedikit. Nah, gitu saya ini dia. Ini part paling oke-nya. Sebelum Apa saya itu? buat lagu Unloving yang feature bass itu, saya Oke. mengajak satu musisi Siapa itu? dikenali teman saya Rahman. Nah, Rahman bilang, "Cok, kau suka buat EDM kan, Ri? Coba kau denger lagu Illenium." Ku dengerin Waduh. lagu Illenium Salah. yang pertama judulnya Apa itu? Fractures. Yang You mana? know Fractures? Oh, Fractures. Fractures. Aduh, salah. Oh, salah. Aku jatuh cinta pas denger gitarnya langsung jadinya. Deng 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 deng. I love this song langsung gitu. Kayak, aku suka lagu ini sumpah sumpah. Aduh, Terus kok masuk drumnya, masuk drum. Di situlah pertama kali aku mengenal future bass dan aku langsung ngefans sama Illenium. kok kok lebih dulu berarti dari aku kenal Illeniumnya. Ya, kan aku yang kenali Anda Illenium ya. Enggak, aku gini, jumpa video Illenium Night Light, itu masih kusimpan tuh di nonton nanti. Oh, naik lagi itu aku denger hari pertama rilis. Hari itu juga aku denger. Karena udah Nah, ngefans parah kemarin. aku masih simpan di nonton nanti, terus adalah denger lah nih. Panjai bagus bangsat. Iya, bagus. Itulah itu. Naik lagi tuh favorit juga tuh dari Iya, Illenium. Parah sih, keren banget. sekarang Illenium yang paling favorit. Oh ya, ini bahas out of topic. Nah, Sekarang paling suka apa kalau Illenium?
Kalau Illenium, aku jujur, Illenium aku nggak dengar lagu-lagu terbarunya. Sekarang aku lebih suka kayak produser-produser kayak Virtual Riot. Udahlah. Udah. Illenium aku cuma dengar album lama ya, lagu Awake, Yang album Awake, Ashes sama Ascent paling lah ya. ya. Kalau album Awake itu udahlah, itu Itu full emang album itu bagus. enak semua lagunya. Enak semua, bagus. Semua enak semua, lagu Awake tuh album Awake tuh enak semua lagunya. Terus Ashes juga beberapa lagu aku suka. Ya, tapi ada yang Ada yang kayak gak enak. ada yang gak enak, iya. Ya, pas. Aku coba denger satu album ada yang gak enak. Ada yang gak enak. Tapi kalau Awake itu masterpiece. Iya, Masterpiece dari menurutku iya. Awake. Di antara ketiga itu Awake memang. Awake emang paling Iya, gak betul. ada obat lah. Gak ada obat, betul. Kalau di album Awake paling suka lagu apa aja? Lost, Lost ya. Beautiful Creature, Core I Love, apa lagi? Ya lah, Fracture habis itu apa lagi? Sama ini, Son of Walking Away. Son of Walking ya. Iya. Aku ya suka pokoknya Awake itu number one itu pasti Fractures. Yang kedua, aduh apa judulnya itu ya? Yang mana? I can listen to this stupid song. Aduh. Itu Hold on di album Ashes. Oh iya salah, iya sorry itu Ashes. Oh iya itu Ashes. Oh berarti yang pertama itu Fractures, yang kedua Son of Walking Away. Oh, itu udah sudah bagus. Udah paling sama apa itu lagi? Ada satu lagi kalau nggak salah. Ntar aku cek playlistku dulu. Waduh, cari aja di Spotify. Ya, aku playlist Spotify album Awake itu tersendiri deh. Oh ada ya? Ngeri. Ada. Langsung aja lakukan aja itu album Awake, nanti jadi playlist sendiri dia. Iya memang, itu udah disimpan kan. Oh, yang terbaru itu Fallen Embers ya? Enggak, nama dia sendiri. Ini Crowd Out of Love. Ya itu lah aku sebut tadi. Ya, Fractures, Son of Walking Away, Crowd Out of Living baru Crowd Out of Love. Baby I'm leaving. Feel Good aku malah kurang suka, entah kenapa. Ya, Feel Good ya kurang. Itu kayak paling bawah, enak tapi itu kayak di album itu paling bawah bagiku. Feel Good. Ya, itu Feel Good tuh kayak yang pengen didengar kayak ramai. Ya, pop banget, future pop. Pop banget. Itu yang terkenal memang dari Illenium. Iya, nggak salah sih. Salah sih. Memang kayak gitu industri, mau gimana lagi? Kayak gitulah. Itu penilaian ente. Waduh. Aku kalau dari tiap album ada? Apa? Dari tiap album yang paling disuka gitu. IDM album? Iya, maksudnya albumnya Illenium kan ada 5 sekarang. Iya. Masih Awake paling OP bagiku. Nggak ada lagi yang lain. Oke. Fallen Embers paling kayak Blame Myself enak. Yang mana? Yang Fallen Ember. Iya, lagunya yang mana? Blame Myself itu enak. Apalagi yang remix Virtual Riot itu enak kali. Oh, itu enak sumpah. Sideways enak, Nightlight enak. OP. Hearts on Fire aku kurang suka. Wah, masa sih? Kok nggak suka sih? Nggak suka aku Hearts on Fire, kurang suka aja. Waduh. Aku lebih suka Paper Thin. Sama Brave Soul, dah. Oh, berarti kita ada penolak. Perbedaan ya. Perbedaan. Aku Paper Thin nggak terlalu serap. Oke. I see. Oh, sama First Time itu kayak apa ya? Oh, kalau First Time ya? Nggak EDM sih itu, kayak lebih ke band. Lebih band rock ya? Iya, band-band rock gitulah, band-band rock elektronik gitu. Tapi iya, tapi pas. We haven't met, but I know you're fine. Itu tuh. Yang penyanyinya si Alpan kan? Ian Dior. Oh, bukan Alpan. Alpan siapa? Kawan kita Alpan. Iya, dia kan pernah reggae. Oh iya juga. Bener dread ya, Pak. Mirip lagi.
Kalau Ashen aku nggak terlalu tahu. Paling Hold On lah, Hold On. Good Hold- Things Fall Apart. Loh, belum dengar Lonely. Apa? Lonely belum pernah dengar. Lonely? Belum. Aku lupa kali. Aduh, yang ini loh. Taruh. Coba. Pokoknya yang aku dengar dari Ashen ini cuma Hold On sama Good Things Fall Apart. Aduh. Saya nggak ada. Belum ku Aduh. dengar sama ada beberapa yang nggak suka. Take Away lumayan lah ya. Nggak, Lumayan take away kan kasusnya sama kayak Feel Good. kayak feel good ya. Iya. Emang itulah kayak penopang albumnya Iya. untuk masyarakat umum. Tengah di SoundCloud pasti banyak take away. Iya pasti. Paling tinggi itu Take Away juga nih di Spotify. Iya. Kalau Ashes aku kurang tahu sih. Afterlife Ashes. paling gue suka. Iya sama. Afterlife. Afterlife. Ya. Sisanya aku kayaknya belum, antara aku pernah denger tapi nggak suka atau aku belum denger. Nanti aku bakal maraton lagi deh denger 5 album ini. Coba denger ini. Di album Ashen, Angel terus Angel. sambung ke Lonely. Angel sambung ke Lonely. Oke. Itu Satu ya, lagu. berurutan. Iya. Kenapa dia ada transisinya? Ada opening terus nanti ada boom gitu. Coba Oke. denger. I will try it. Itu yang paling kesuka dari Ashen. Kalau dari Awake yang paling kesuka ya kalau All Love gitu kan, itu yang paling pas juga. Tapi masa Anda nggak suka Hold On? Anda yakin nggak suka Hold On? Hold On, aduh aku pakai lagu itu untuk nangis coy. Bener. Iya betul. Pas Aku galau muter lagu Hold On sama. Hold On. Enggak, aku urutannya Good Things Fall Apart dulu, baru Hold On. Walaupun kalau di albumnya Hold On duluan nih kan, tapi Enggak, aku karena urutannya Good Things Fall Apart dulu. aku apa ya, sampai sekarang lah denger riff openingnya Good Things Fall Apart tuh kayak ada kurang gitu, tapi bagus gitu. Bagus coy, liriknya relatable juga sama aku pada masanya aku denger itu ya, kayak tell me what you hate about me, whatever it is I'm sorry. Maaf, Kayak, aku belum pacaran, jadi nggak juga. relate. Jadi nggak Anda relate. belum pacaran ya, saya nggak Belum relate. pacaran. Tapi ini cocok loh, kayak ceritanya tuh tentang orang yang kayak nyatakan cintanya gitu kan, tapi ternyata dia nggak malah si cewek ini malah menjauh setelah kita bilang gitu. Ya itulah. Tapi Lebih konteksnya bukan untuk cewek aja ya. Ya nggak untuk cewek aja sih, banyak sih. Cowok juga. Ya bisa. Cowok ke cowok. Waduh. Saya nggak ikutan ya. Waduh. Dadah. Ganti. Parah. Raffi malah denger ya kan? Bukan saya yang bilang ya. Tidak ada saya bilang cowok ke cowok. Ada. Itu saya sendiri. Ya, jadi kalau Anda mau cancel saya silakan. Tenang. Edukasi belum terkenal itu untuk di cancel. Iya, belum. Mungkin di Twitter aja ya. Twitter ya, viral pula di Twitter nanti. Iya, nanti ada aja tuh nanti penyelam handal. Penyelam handal ada tuh. Memang anak muda sekarang ya, cepat sekali viral sesuatu hal. Aku kalau Illenium sekarang ada 2 yang kusuka. Apa tuh? Yang keras, Shivering. Yang lembut, You and Me. Aku nggak denger, sumpah. Shivering coba denger. Enak tuh. Oh, album terbarunya namanya Illenium ya? Iya, namanya Illenium. Dia pengen, mungkin karena kehabisan ide. Iya, kayak title track gitu lah mungkin ya. Iya. Tapi kebanyakan, yang ku tahu ya, kebanyakan rock juga sih. Iya, Illenium ini pun basicnya rock juga ini. Basicnya dia anak rock. Iya, memang rock. Tuh. Nampak beda. deh. Nampak kali pun. Makanya pas gimana ya? Kayak aku bilang kayak Firsa Besari itu dia dulu seleranya punk gitu kan, selera punk, grunge dan rock dan lain-lain. Ketika dia buat lagu, mungkin masih ada kayak pengaruh-pengaruh dari genre-genre kesukaan dia. Jadi masuk ke lagu yang dia buat itu. Nah, pas aku dengar lagu buatan dia yang pop itu, suka aku karena background dan pengaruh musiknya sama gitu. Sama juga kayak ini mungkin
karena dia juga punya background rock gitu kan. Jadi itu mempengaruhi musiknya, dan buat orang-orang yang suka rock, jadi juga relate gitu sama musiknya. Jadi masuk juga di telinga gitu. Iya sih, mungkin kayak gitu juga. Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya, secara Apalagi, nggak langsung lah. apalagi yang kayak gitu ya? Unik kayak gitu soalnya. Iya, banyak kayak apa ya? Virtual Riot juga loh. Virtual Riot itu kayak dia Dia apa? penggemar metal gitu, death metal. Dia Oh, sering denger doom metal gitu kayak Black Sabbath. patut, patutlah lagu-lagu kayak gitu semua. Iya, brutal banget. Brutal semua, aku nggak paham. Aku suka sekarang Virtual Riot. Aku Aku kurang. udah lama dengar Virtual Riot, namanya aja. Udah Namanya, lama ya, dengar nama Virtual Riot. namanya aja. Tapi ketika dia nge-remix lagu Blame Myself, dan aku nengok remixnya itu kayak, Kau, kau itu bagus, kau itu bagus. Aku bagus itu banget. bagus. Parah sih. Kayak, Anda suka drop satu atau drop dua? Terus satu. Aku dua-duanya. Gak bisa milih aku. Gak Nggak, bisa kalau milih. kalau kalau dibilang buat DJ set ya drop satu gabungin aja sama drop dua sih selesai. Iya, betul. Tapi drop satu pun dia punya dua part. Iya Part tahu tahu. yang brutal, terus ada Ada part yang agak part yang chill. user base-nya. Iya iya tahu tahu tahu. Agak chill gitulah. Ya, kalau drop keduanya itu melodi dubstep banget. Udah ya. Betul betul betul. Ada nyiung nyiung. RPG ada RPG RPG. RPG-nya ada tuh. Wah, Jelas betul. sekali tuh. Jelas sekali coy. Itu mungkin remixan yang aku suka tuh. Iya, betul. Apalagi ya kalau Illenium lah ya. Kita dua cocoknya. Iya. Illenium lah pokoknya yang paling keren. Illenium lah ya udah. Illenium Nanti itu lah. udahlah. Untuk Udah, kalian yang nonton ya, denger Illenium. dengar Illenium Dengerin sebelum Illenium. sebelum dia pensiun, Ya, dengerin dia. sebelum pensiun denger Illenium. Kalau mau denger yang paling enak itu Fracture. Aku udah jatuh cinta sama intronya, udah jatuh cinta kayak teng, 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 teng. Bisa Ah. pakai bisa pakai headset full volume biar Kalau Anda bisa pakai betul headset ini, rasakan. Nah, pakai kalau bisa headset. pakai headset ini, ya ini murah sekali ya Bung, headset produksi. Aduh, aku lupa namanya apa. Aduh. Oh, TWS, bukan, AG. bukan. Pakai headset yang dipakai Deddy Kobuzer di podcastnya. Nah, pakai itu. Aku nggak tahu itu. Itu headset apa ya? Itu yang lambangnya A gitu. I don't know. Tahu itu. Oh, Audio Technica. Pakai headset Oh, Audio Technica. Pakai itu sekarang. nggak usah guys, Pakai. mahal. Nggak usah. Mahal. Kalau Anda sanggup, belilah itu. Ya, kalau Anda punya budget jutaan, silakan beli. Bukan, kalau Anda anak sultan, beli itu. Ya, silakan beli Audio Technica. Audio Kalau bisa Technica. jangan Audio Technica lagi, langsung Sennheiser. Waduh. Tanggung Audio Technica. Sennheiser Oh, langsung beli. bukan. Kalau Anda anak sultan, langsung beli satu stage. Satu. I see. Satu stage edisi itu beli aja. Oke, lanjut. Kita bahas apa lagi nih? Aduh, nggak tahu aku udah terlalu banyak nih. Kayak durasi kita udah kebanyakan. Berapa nih? Maaf ya, Pi, kami pakai Zoom-nya kelamaan. Oke. Request Berarti Raffi, kita ngomong sejam loh. Ini kayaknya udah lebih dari sejam nggak lebih sih? sejam. Ya udah, berarti langsung ke close statement aja. Si statement kali ya. Udah panjang banget nih. Oke. Ya, Anda duluan kali ya closing statement. Silakan. Harapan saya untuk dunia pemusikan elektronik di Indonesia ke depannya, ya semoga lebih lancar dan ya itu aja sih. Dan ini lebih lancar dan juga didukung. Dalam artian produser Indo tuh jangan sampai lah nggak dikenal di Indo tapi terkenalnya di luar. Betul. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau terkenal di luar, alhamdulillah juga sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Duit tuh bos. Iya, maksudnya kalau terkenal luar di sini nggak terkenal ya udah duit Gak apa. banyak, terus Duit privasi banyak. masih terjaga di sini kan. Iya, Kita makan iya, pecel lele juga aman-aman aja, nggak ada yang tahu. iya. Gak kayak, halo bang, ini. Aduh. Bang, foto bang. Foto, aduh man. Gak apa-apa sih kalau minta foto gak apa-apa juga. Ya kalau lagi makan pecel lele bro, minta foto kan kayak Yonglek gitu, makan bang. Bahkan bang, aduh. Oh, kalau aku makan nggak apa-apa juga minta foto.
Paling minta fotonya aku nyuapin orang yang minta foto. Selesai tuh. Viral tuh. Enggak lah. Tapi Ya, ya mungkin closing statement dariku. Dari Anda udah cukup? Atau ada udah. lagi? Oke, Ya mungkin intinya majukan aja dah. betul. Dariku closing statement simple, ya kita saling mendukung musik-musik Indonesia, walaupun kayak kami ini memang kurang mendengar musik Indonesia karena memang bukan merasa superior atau apa, memang nggak cocok aja genrenya dan nggak cocok di telinga, tapi sebisa mungkin masih mendengar lah. Dan misalnya pun ada band-band lokal, itu pasti kita masih harus saling support, jangan saling menjatuhkan. Dan juga kurang-kurangilah manusia-manusia yang jadi polisi skena gitu ya, itu kultur yang tidak bagus, jadi hilangi aja itu polisi-polisi skena. Dan juga untuk kalian yang masih dalam tahap edgy dalam bermusik, yang masih butuh pengakuan dalam bermusik, tolonglah jangan merasa band yang kalian dengar ataupun genre yang kalian dengar itu superior dan menganggap semua genre lain sampah. Itu aja jeduk ya. Jadi kita hormati genre masing-masing kecuali Jedak Jeduk. Waduh, aku nggak ikut-ikutan ya. Tapi emang iya, aku setuju. Ya, oke, bercanda guys. Dan ya intinya find your own passion in music. If you find it, you will be love it. Wes, Dah, itu aja. dah, itu aja. Keren. Iya, selera tuh mesti cari. Ya, selera itu subjektif. Enggak, dia dicari. Ya, dia cari sih. Dicari, Dicari suka, terus ambil, suka nggak apa suka, enggak gitu ya. tinggalkan. Iya, Betul. betul. Nah, gitu aja. Selesai. Oke. Oke, Oke. terima Terima kasih kasih banyak kepada buat Bapak Gazi yang telah Bapak ingin Bayhaqi Muhammad. Ya, terima kasih Ya, juga. sebut aja 20044 Ya, Iqbal. terima kasih Pak 2000044 ya. Iqbal Muhammad Bayhaqi ya. Ya, terima kasih Dikumpul pada Bapak. tugas AutoCAD-nya ya. Waduh, Ini. itu besok. Oh, besok, aduh Besok besok sama atau sama hari ini nih? Kalau di sini besok. udah hari ini sih. Besok jam Oh, 5 iya. sore. Di Indonesia masih 16 ya, di sini udah 17. Oh, iya. Waduh. Oke. Oke, makasih. Terima kasih untuk yang nonton sampai habis, dan terima kasih untuk semuanya, Eh, untuk yang menyediakan Zoom dan yang edit nanti. ditonton ya? Semoga. Eh, Gak tahu sih bakal sampai habis atau enggak. Kita penasaran aja. Yang penting Oh, komen, like, subscribe, ya itu aja sih guys. sama ini, follow siapa ya? @idedukasi udah. Itu aja. Bukan. Jangan promosi Alkesi ya. Oh, bukan. Follow ini, admin ini, extra time. Kalau mau info bola. Ekstra aduh. Kenapa bola ini tiba-tiba? Oh, iya. Mana? Indonesia baru Oke, menang, kita coy. apa? Indonesia baru menang, coy. Jadi Oh iya, baru menang sih ya. Congrats juga untuk Indonesia atas kemenangannya sebagai juara satu di SEA Games. di SEA Games dulu, Yang walaupun SEA Games lama setelah jadi specialist runner up sekarang menjadi juara. Congrats. menang di SEA Games yang amburadul. Waduh, tapi yang penting juara. Yang penting juara. Tim juara. Kita Ya. Indonesia.